Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya dengan Timothy, welcome to For It ke Kolam. Sejarahnya saya buat ini karena dulu istri pengen makan lele. Nah, waktu istri habis melahirkan, dia pengen makan lele, sedangkan yang saya ketahui lele itu kan agak gitu, agak kurang bersih. Jadi saya pelajari cara untuk budidaya lele secara sehat itu gimana gitu. Dan akhirnya saya temuin caranya secara bioflok atau organik. Karena lele saya kebanyakan, jadi saya tambah variasi. Saya tambah ke nila, terus saya tambah ke mujair, saya tambah ke patin. Ikan kita ini kita budidaya dari bibit sampai panen satu di kolam terpal. Oke, di kolam terpal yang kebersihannya selalu kita jaga. Dalam arti apa? Kita selalu rutin kita bersihin kolamnya. Dan waktu dari kecil sampai panen makannya full 100% pelet. Pelet yang kita beli langsung dari pabrik. Jadi tidak kita campur sama, kalau lele maaf ada beberapa yang dicampur dengan daging atau makanan lain selain pelet. Kalau kita 100% pelet plus kita kasih kadang-kadang daun pepaya. Daun pepaya itu tujuannya supaya seperti cemilan, supaya dia nggak bosen. Jadi dari kategori itu, selain dari tempatnya sehat dan kebersihannya terjaga, makanannya full kita kasih cuman pelet aja. Gitu. Sehingga nanti rasa daging kita juga berbeda. Juga aroma ikannya juga berbeda daripada yang dibudidayakan di kolam tanah. Karena metode bioflok itu tujuannya supaya kita menghemat air, menghemat tempat, biaya dan tenaga. Kalau kita, misalnya di tempat saya bikin kolam tanah, saya harus gali tanahnya, dan tanahnya saya harus buang. Nah, itu kan biaya. Saya hitung lebih murah kalau saya bikin kolam secara terpal. Karena kita udah berdasarkan semua perhitungan. Juga untuk bahan-bahan yang kita pakai, karena kita ada dua variasi. Mau polos, mau udah berbumbu kuning. Kedua-duanya sudah kita bersihin luar dalam. Nah, kalau yang bumbu kuning itu semua pakai bahan alami. Kunyit alami, bawang alami, garamnya pakai Himalaya, standar buat anak-anak gitu. Kita pakai ketumbar juga. Jadi semua bahan yang kita pakai alami tanpa MSG. Dari segi kebersihan kita sudah diawasi sama Sudin. Kita juga barusan aja menerima sertifikat halal. Gitu. Dan juga untuk izin kita udah ada untuk NIB. Misalnya ada yang pesen pagi hari. Nah, kita itu kebiasaan setiap sore kita panen ikan. Kita panen, kita bersihin, kita bumbuin, kita masukin freezer. Nah, untuk pengiriman besok. Jadi kalau ada yang pesen mendadak, kita bisa langsung kirim karena kita masih ada stok. Tapi kalau kita nggak ada, kita kirim besokannya. Pertanyaannya kenapa kita freezer kan? Kan diasumsi kalau di freezer nggak seger. Okay. Karena kebanyakan yang pesan dari kita itu lewat marketplace, online. Dan kebiasaan mereka pakainya same day. Jadi 6 jam sampai 8 jam. Kalau saya kirim dalam keadaan hidup, udah pasti mati. Kalau saya kirim dalam keadaan mati, tidak di frozen, udah pasti akan bau. Tuh, jadi kita kirim dalam keadaan frozen, plus kita kasih es batu supaya di perjalanan terjaga suhunya tetap dingin. Jadi sampai ke konsumen di Jakarta maupun di luar kota masih segar. Karena kita sekarang lagi banyak dari Bandung, Bogor, luar kota gitu. Ya, karena kita sekarang lagi kejar semua sertifikat yang bisa kita dapetin. Kita baru kemarin terima yang halal. Kita sekarang lagi proses untuk beberapa sertifikasi lainnya gitu. Supaya bisa diterima di supermarket gitu, dan jangkauan lebih banyak lagi. Kalau untuk teman-teman yang mau belajar budidaya ini, saran saya banyaklah bersabar dan jangan putus asa. Karena banyak yang pemain gini main sebentar udah gitu stop.